Mari kita meneruskan perjalanan kita dan pelajaran kita di dalam Injil Yohanes. Di sini kita melihat Injil Yohanes pasal 18 bagian kedua dari ayat 38 sampai dengan ayat 40. Di dalam bagian yang singkat ini, Pilatus tidak menemui kesalahan apapun di dalam Yesus dan Pilatus mengingatkan mereka mengenai kebiasaan itu. Satu, tawanan dibebaskan. Mereka mau Barabas, bukan Yesus. Yohanes pasal 18 ayat 38 bagian kedua. Dan sesudah mengatakan itu, ia pergi keluar lagi kepada orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku sendiri tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Memang sedikit berbeda dari terjemahan baru. Terjemahan "aku sendiri" itu usaha saya untuk menyatakan bahwa kata ganti orang ego dipakai sehingga kata "aku" harus ditekankan, "aku sendiri." Kata yang diterjemahkan kesalahan di sini, kata Yunani itu aitia. Dan aitia dalam konteks umum, aitia dapat berarti alasan atau sebab. Tetapi di dalam konteks pengadilan seperti ini, arti yang jelas itu kesalahan. Atau seperti dijelaskan di dalam BDAG, leksikon itu, dasar buat tindakan legal atau tuduhan. Ya, keadaan Pilatus di sini sulit dan berbahaya bagi dia. Dia tidak mau menerima tantangan Tuhan Yesus Kristus mendengar mengenai kebenaran. Kan tadi dia berkata, apa itu kebenaran? Sehingga ia pergi keluar lagi. Tetapi pergi daripada Tuhan Yesus Kristus hanya ada satu arah bagi dia, yaitu menuju mendekati pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang dia benci. Dia tidak mau berbicara dengan tawanan itu yang kira-kira hanya merupakan rabi yang merepotkan, tetapi dia pasti tidak mau mendukung para pemimpin agama Yahudi. Dia membenci mereka. Dengan demikian, bagi Pilatus tidak ada jalan tengah. Tidak ada kompromi. Di dalam hal ini, Pontius Pilatus, dia pada waktu itu, dia orang yang punya tempat di dalam sejarah. Dia bukan mitos, dia memang oknum dalam kisah ini benar, bersejarah. Tetapi dia juga mewakili setiap orang yang hendak tetap netral terhadap Injil. Orang yang mau berkompromi. Orang yang mau mengatakan, Yesus dia baik, tapi saya tidak mau menjadi fanatik. Tidak ada kompromi. Dan Pilatus mewakili semua orang yang mau berkompromi terhadap Tuhan Yesus dan berkata, dia baik, tapi dia bukan juru selamat dunia. Pasal 18 ayat 39. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maka maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi? Seorang gubernur yang adil dan yang mengasihi kebenaran dan yang baru berkata, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya, pasti akan membebaskan tahanan itu dan mengurus orang banyak itu sesuai dengan bagaimana mereka harus diurus. Tetapi Gubernur Pilatus tidak mengasihi kebenaran dan tidak menghargai keadilan. Tidak jelaslah mengapa Pontius Pilatus mengemukakan kebiasaan itu.
Mungkin dia hanya mau main dengan mereka, hanya mau menghina mereka sekali lagi. Mau aku membebaskan raja orang Yahudi? Mungkin itu. Tetapi jika itu tujuannya, dia akan menyesal bahwa dia mengambil kesempatan untuk menghina mereka. Ya, mengenai kebiasaan itu, di luar Injil, keempat Injil, tidak ada catatan yang jelas mengenai kebiasaan ini. Ya, di Mishnah, kumpulan hikmat rabi-rabi Israel, di bagian yang disebut Peshahim, pasal 8 ayat 6, ada suatu ayat yang kadang dikemukakan dalam konteks ini, tetapi ayat itu di Mishnah sangat kurang jelas apa artinya sendiri dan kaitannya dengan kebiasaan membebaskan tawanan pada hari Paskah sangat, ya samar-samar, sangat kurang jelas. Pasal 18 ayat 40. Jadi, ada kata Yunani jadi mereka membalas, Yunaninya palin, jadi mereka membalas berteriak, jangan dia, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Ya, istilah yang diterjemahkan membalas di sini, kata Yunani itu palin. Palin itu sering diterjemahkan sekali lagi, tetapi terjemahan itu tidak masuk akal di sini. Ya, jika seandainya tadi mereka berteriak tetapi itu tidak dicatat, maka boleh diterjemahkan sekali lagi, tetapi aneh jika seorang penulis seperti Yohanes berkata sekali lagi tetapi tidak menceritakan peristiwa yang pertama. Tidak. Ada cara yang lebih mudah untuk mengatasi kesulitan ini. Sekali lagi, sesuai BDAG di sini, kata palin selain arti sekali lagi, kata palin juga dapat berarti pula. Arti yang sekunder ini juga muncul di dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 22. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Istilah yang diterjemahkan penyamun, Yunaninya lestes, kata ini dapat berarti penyamun, pencuri, perampok, atau pemberontak. Dan menurut Lukas pasal 23 ayat 19, Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Ya, Yohanes sendiri tidak menjelaskan apa memang Barabas dibebaskan atau tidak, tetapi kita membaca di dalam Injil Matius pasal 27 ayat 26, lalu ia, Pilatus, membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Dan juga Markus pasal 15 ayat 15, dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Ya, mengenai nama Barabas, itu ucapan kita di dalam bahasa Indonesia Barabas. Yunani juga Barabas. Yunani itu mewakili bahasa Aram Bar Abba. Bar itu anak laki-laki. Ben itu Ibraninya, Bar itu bahasa Aram. Dan kita tahu kata Abba, ya Bapa, Abba. Jadi Barabas ini adalah anak dari Bapa. Ya, Tenny mencatat, ya kira-kira dia berkata, dengan keironisan yang aneh, anak palsu dari Bapa dibebaskan, tetapi anak dari Bapa yang sungguh dia disalibkan. Dan Bruce mengemukakan
juga satu keironisan di sini, Bruce berkata, dia yang dibebaskan, dia sudah dihukum karena kesalahan yang sama dengan apa yang didakwa mengenai Yesus. Kembali ke ayat kita, jadi mereka membalas berteriak, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Nampaknya Pilatus hendak membebaskan Tuhan Yesus, tetapi orang banyak itu tidak menolong dia dalam usaha itu karena mereka membenci Yesus. Bagi Pilatus jelaslah tidak ada jalan tengah. Berdiri teguh bagi Yesus, percaya kepadanya, atau ikut orang Yahudi itu dan berteriak, "Salibkanlah, salibkanlah." Ya, bersifat ironis, ada seseorang yang menghakimi Yesus yang ternyata dia yang dihakimi. Dia yang menghakimi Tuhan Yesus ternyata dalam kebenaran nyata bagi semua bahwa dosa dia dan kesalahan dia dinyatakan. Dengan kata lain, Pilatuslah yang bukan menghakimi tetapi dihakimi. Penghakiman itu tema besar di dalam Injil Yohanes. Tema penghakiman untuk pertama kali dikemukakan di dalam pendahuluan Injil Yohanes, dan tema itu dikembangkan lebih lanjut di sini. Kita boleh menduga bahwa Pilatus berpikir bahwa dia mahir manipulasi, tetapi ternyata oleh karena tidak ada jalan tengah terkait dengan siapa itu Yesus, Pilatus dimanipulasi oleh para pemimpin agama Yahudi dan orang banyak itu. Ya, di dalam Injil Yohanes ya dengan jelas menyatakan bahwa orang Yahudi, para pemimpin Yahudi, lebih berat kesalahan mereka daripada kesalahan Pilatus. Kita melihat beberapa ayat di dalam pasal 19 yang akan menyatakan kebenaran itu. Yohanes pasal 19 ayat 4. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Dan 19 ayat 6, ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Pasal 19 ayat 7, jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Yohanes pasal 19 ayat 11, Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas." Ini kata Tuhan Yesus sendiri. "Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Dan terakhir, Yohanes 19 ayat 12, sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ya, jelaslah, Yohanes menyatakan bahwa para pemimpin agama Yahudi dan para orang Yahudi yang melawan Tuhan Yesus Kristus, kesalahan mereka lebih besar daripada kesalahan Pilatus. Dan dengan demikian, Yohanes pasal 1 ayat 11 digenapi. Ditulis di situ, "Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya." Di dalam bagian ini, kita melihat Tuhan Yesus dihina. Tetapi kita juga melihat di dalam keadaannya suatu kemuliaan yang indah. Kemuliaan apa?
kemuliaan ketaatan yang sempurna terhadap Dia yang telah mengutus Dia. Ya, sebagai ringkasan, dalam firman yang singkat ini, Pontius Pilatus menyatakan bahwa dia tidak menemui kesalahan apapun di dalam Yesus, dan Pilatus mengingatkan mereka mengenai kebiasaan itu, satu tawanan dibebaskan. Tetapi orang banyak itu dan para pemimpin orang Yahudi, mereka memilih seorang penyamun, bukan Yesus.